warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Asyeni, peserta PPG PGSD kelas D. Tempat saya mengajar yaitu di SD Al-Mujakaroh, Kecamatan Cikande. Hari ini saya akan praktek mengajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat dalam pembelajaran darinya dan tetap menjaga protokol kesehatan seperti cuci tangan setelah aktivitas, jangan lupa memakai masker apabila keluar rumah, makan makanan yang bergizi ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Coba semuanya biar semangat. Mana suaramu? Ini suaraku. Sekali lagi, mana suaramu? Ini suaraku. Iya, alhamdulillah. Sekarang agar kegiatan hari ini, kegiatan belajar kita hari ini diberi kemudahan kelancaran, marilah kita sama-sama membacakan doa. Doa hari ini akan dipimpin oleh Akbar. Silakan Akbar memimpin doa. Belum dimulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih Akbar. Sekarang selanjutnya, untuk menemukan rasa nasionalisme pada diri kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian dimohon berdiri ya. Ibu pimpin. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa di antara teman kalian yang belum masuk Zoom ya? Akila juga ya. Ya, mungkin terkendala sinyal. Sekarang siapa yang masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Iya, peran Indonesia di bidang iptek. Contohnya, peran Indonesia di bidang iptek itu yaitu contohnya Indonesia melakukan pertukaran pelajar. Indonesia juga ikut dalam anggota CMEO. Itu adalah pembahasan kita minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Hari ini juga kita akan belajar tentang magnet, bentuk-bentuk magnet, dan belajar tentang formulir. Itu ya, pembahasan hari ini kita masuk ke tema 5 tentang wirausaha dan subtema 1. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint, kalian mampu menganalisis peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kalian juga setelah mengamati tayangan PowerPoint, kalian mampu membuat peta pikiran tentang peran Indonesia di bidang ekonomi. Selanjutnya, setelah kalian mengamati tayangan video macam-macam magnet, kalian mampu membandingkan macam-macam magnet ya. Dan kalian juga mampu membuat tabel macam-macam magnet dan ciri-cirinya. Mengamati temper kalian mampu membuat tabel tentang pengamatan teks PowerPoint. Itu adalah pembelajaran hari ini. Muatannya itu muatan IPS, IPA dan bahasa Indonesia ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya, selalu giat belajar, selalu berusaha untuk giat belajar.
Karena hanya dengan giat belajar dan berusaha kita akan mencapai kesuksesan. Dengan belajar dengan giat, dengan berusaha, kalian akan mampu mencapai semua cita-cita kalian. Ya, itu saja. Ya. Sekarang coba biar semangat. Mana suaramu? Ini suara. Kurang semangat. Mana suaramu? Ini suara. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mari kita konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulangi lagi. Masih ada yang belum mengikuti. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mari kita konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya, terima kasih. Nah, perhatikan. ASEAN merupakan organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya, itu merupakan organisasi perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia sebagai anggota ASEAN juga sebagai pendiri ASEAN. Ya. Selain Indonesia, pendiri ASEAN yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Itu adalah negara-negara pendiri ASEAN. Kalau sekarang negara ASEAN itu sudah ada 10 anggota negara ASEAN. Karena persamaan letak geografis lah, sehingga letak geografis, terus kemudian sosial budaya, sehingga ada kerjasama ASEAN. ASEAN melakukan kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang ekonomi. Ya, bidang ekonomi. Sekarang kita lihat tayangan slide berikut ya. Apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di ASEAN. Itu ya. Yang selanjutnya yaitu Indonesia ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Indonesia juga berperan aktif dalam AFTA. AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Tujuan AFTA yaitu menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN itu mampu mempunyai daya saing di pasar global. Yang selanjutnya itu berperan dalam APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Itu tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Dari slide tadi, coba apa yang kalian pahami tentang peran ASEAN? Peran Indonesia di bidang ekonomi seperti terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Iya, bagus sekali jawaban Rangga. Jadi terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Selain itu apalagi yang kalian pahami tentang peran ekonomi di bidang ASEAN? Berperan dalam lumbung pada ikut AFTA dan ikut APEC. Iya, berperan, bagus sekali jawaban Echa. Berperan dalam lumbung padi ASEAN, berperan aktif dalam AFTA dan berperan dalam APEC. Itu merupakan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jadi Indonesia itu melakukan kerjasama dengan ASEAN. Kita aktif di ASEAN, berperan aktif dalam AFTA, menjadikan kawasan ASEAN menjadi kawasan produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN itu bisa mempunyai daya saing di pasar global. Kita juga berperan dalam APEC. APEC itu apa? ASEAN Pacific Economic Cooperation, yang seperti tadi jawab Esa. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Itu merupakan peran-peran ASEAN. Nanti setelah itu kalian kalian nanti mengerjakan LKPD. Kalian buat peta pikiran apa saja nih tentang peran ASEAN. Nanti LKPD-nya kerjakan setelah
kegiatan pembelajaran ini ya, setelah selesai materi. Selanjutnya, apakah di sekitar rumah kalian pernah menemukan magnet? Oh, pernah. Magnet itu biasanya ada di mana? Dipakai hiasan apa? Oh, di tempelan kulkas kata Amara. Iya, di kulkas Amara ada tempelan. Itu adalah magnet. Sekarang apa sih yang maksud dengan magnet? Apakah di sekitar rumah kalian pernah menemukan magnet? Pernah. Iya, biasanya magnet dipakai untuk apa? Hiasan di mana? Kulkas, iya. Itu magnet ada juga di hiasan di kulkas. Sekarang apa sih, kalian udah tahu magnet apa sih magnet itu? Kita lihat slide berikut ya. Magnet merupakan benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Magnet merupakan benda-benda yang mampu menarik benda di sekitarnya. Kemampuan suatu magnet untuk menarik benda lain yang berada di dekatnya disebut kemagnetan. Ya. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang bagaimana bentuk-bentuk magnet? Mari kita saksikan tayangan berikut, video berikut. Mengenal berbagai bentuk magnet. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar tentang berbagai macam bentuk magnet. Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Nah, teman-teman, itu adalah bentuk-bentuk magnet. Sampai jumpa. Ya, dari video tadi apa yang kalian pahami tentang magnet? Macam-macam bentuk magnet. Bagus sekali, Aski. Ada magnet apa saja? Macam-macam magnet. Magnet batang, jarum, dan lingkaran, Bu. Iya, magnet batang, magnet jarum, magnet lingkaran. Bagus sekali, Aski. Yang lainnya ada magnet apa lagi? Magnet ladam. Magnet ladam atau disebut dengan magnet U. Magnet apa lagi? Bagus sekali jawaban Yogi. Ayo, magnet apa lagi? Magnet cincin. Magnet cincin. Magnet mempunyai dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat yang disebut dengan kutub magnet. Coba siapa yang tahu? Kutub magnet ada apa saja? Kutub utara dan kutub selatan. Iya, bagus sekali jawaban Adam. Jadi magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Itu ya. Sekarang kalian masih ingat tidak ketika kalian mendaftar masuk pertama kali ke SD Mujakaro, orang tua kalian itu mengisi apa? Formulir. Mengisi formulir. Bagus sekali jawaban Adam ya. Apa sih formulir itu? Yuk kita saksikan slide berikut ya. Apa itu formulir? Formulir merupakan lembar atau surat isian yang di dalamnya terdapat beberapa pernyataan yang harus diisi sesuai dengan maksud pernyataannya. Pada umumnya, formulir itu digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang benar dan lengkap mengenai suatu hal. Sekarang, mari kita perhatikan slide berikutnya. Bagaimana bentuk-bentuk formulir? Yang pertama, bentuk formulir yaitu ada formulir pendaftaran. Contohnya seperti tadi, ketika pertama masuk ke sekolah, orang tua kalian mengisi formulir yang disebut formulir pendaftaran siswa baru. Di sini contohnya formulir lomba. Ada juga contoh pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler seperti ketika kalian pertama masuk ke SD ada kegiatan ekstrakurikuler karate. Ya, itu juga harus mengisi formulir. Yang selanjutnya bentuk formulir adalah ada juga kartu anggota, contoh seperti anggota perpustakaan. Yang selanjutnya itu ada Wesel Pos. Apa itu Wesel Pos? Wesel Pos merupakan formulir yang digunakan untuk mengirim uang. Biasanya ini adanya di kantor pos. Jadi di kantor pos itu kita bisa mengirim uang melalui Wesel Pos.
Ada juga formulir bentuknya daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini biasanya digunakan untuk melamar suatu pekerjaan. Ya, kita harus mencantumkan daftar riwayat hidup. Dalam formulir itu ada identitas-identitas. Ada kepala, ada bagian-bagiannya. Ada bagian kepala yang membuat nama lembaga, biasanya seperti formulir pendaftaran ya. Dalam formulir itu mempunyai bagian-bagian. Seperti di sini ada identitas. Identitas itu ada nama, umur, atau kelas, atau tempat tanggal lahir. Itu merupakan itu merupakan identitas dalam formulir. Tadi coba apa yang kalian pahami? Jenis-jenis formulir. Iya, bagus sekali jawaban Angga. Jenis-jenis formulir. Coba jenis formulir yang tadi di slide itu ada apa saja? Formulir pendaftaran. Iya, contohnya formulir pendaftaran. Apa? Bagus sekali jawaban siapa yang tadi jawab? Rangga ya? Apalagi selain formulir pendaftaran? Hah? Kartu identitas. Kartu pos. Bagus sekali jawaban siapa? Apalagi? Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Iya, bagus sekali jawaban Yogi. Iya. Tabungan. Slip tabungan juga. Bagus jawabannya Aski ya. Iya. Itu adalah bentuk-bentuk formulir. Tadi formulir itu digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang benar dan lengkap mengenai suatu hal. Seperti formulir pendaftaran masuk sekolah. Berarti kita untuk mengetahui data kita. Karena di formulir itu ada apa saja? Ada identitas. Seperti ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan. Itu merupakan bentuk bagian-bagian dari formulir. Formulir juga di bagian bawahnya ada membuat tempat, misalnya tanda tangan dan nama jelas. Itu adalah merupakan formulir ya. Untuk selanjutnya kalian nanti mengerjakan LKPD. LKPD Ibu sudah kirim ke Classroom. Di situ ada Ibu kirim LKPD, ada bahan ajar dan soal evaluasi. Nanti kalian bisa buka lagi tuh bahan ajarnya dan kerjakan LKPD-nya ya. Nanti LKPD-nya kalian kerjakan, hasilnya kalian foto, upload lagi di LKPD. LKPD-nya berbentuk Google Form ya. Sekarang silahkan kalian masuk ke Classroom ya. Ke Classroom. Nanti kita ketemu lagi di Zoom untuk kegiatan penutupan. Bisa dimengerti? Iya, udah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi di Zoom untuk kegiatan penutupan. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugasnya. Ini Ibu ada rekamannya. Ya, tugas-tugas kalian yang sudah masuk. Ini tugas LKPD-nya. Nih kalian alhamdulillah sudah masuk kalau sebagian. Dan ini tadi tugas soal penilaian hariannya. Terima kasih yang sudah masuk ya. Ya, ini nilainya. Ya. Dari kegiatan belajar tadi, coba apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Peran Indonesia di bidang ekonomi. Iya, peran Indonesia di bidang ekonomi, apalagi? Formulir. Formulir, terus? Magnet. Magnet, itu ya. Itu hari ini pembelajaran kita. Dari pembelajaran tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Ikut dalam MEA. Ikut dalam MEA, apalagi? Bagus sekali jawaban Eca. Ikut dalam MEA. MEA itu apa? Berbentuk untuk menjaga keseimbangan perekonomian di kawasan ASEAN. Apalagi selain MEA? Apalagi? Peran Indonesia di bidang ekonomi. Berperan dalam lumbung padi ASEAN. Bagus sekali jawaban Akbar. Apalagi? Ikut APEC. Iya, bagus sekali jawaban Eca. Ikut APEC. APEC itu tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Ya. Terus tadi kita sudah belajar tentang magnet, ya kan? Apa saja bentuk-bentuk magnet? Berbentuk jarum. Berbentuk jarum, apalagi? Cincin. Cincin atau lingkaran, apalagi? Berbentuk ladang. Bagus sekali jawabannya, Akbar. Ladang. Iya, bagus sekali jawaban. Batang. Batang, berbentuk batang. Bagus sekali jawabannya, Iwan ya. Iya. Jadi itu adalah bentuk magnet. Magnet itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kalau batang bentuknya berarti menyerupai batang atau kubus ya. Kalau misalnya ladang, berbentuknya seperti apa kalau ladang? Seperti huruf U, iya bagus. Seperti tapal kuda, iya. Juga tentang formulir, ya kan? Ya. Coba apa saja jenis-jenis formulir atau bentuk formulir yang saat ini kita sudah pelajari? Formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Iya, bagus sekali jawaban Jogi. Ada formulir pendaftaran, formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, apa lagi tadi? Identitas. Ya, kartu identitas atau kartu anggota ya. Ya, itu termasuk formulir ya. Ulangi. Jadi formulir itu digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang benar dan lengkap mengenai sesuatu hal. Contoh misalnya formulir pendaftaran, berarti pendaftaran sekolah atau pendaftaran lomba, berarti digunakan untuk mengetahui informasi tentang untuk identitas. Jadi dalam formulir itu ada identitas. Identitasnya berupa apa? Nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, gitu. Itu adalah, atau misalnya alamat, itu adalah formulir apa identitas atau bagian-bagian yang ada dalam formulir itu ya. Semoga kalian paham. Sekarang dari pembelajaran tadi, kegiatan hari ini, coba apa yang belum kalian pahami? Atau ada materi apa yang belum kalian pahami? Sudah? Dari pembelajaran tadi, pembelajaran apa yang menurut kalian paling menarik? Dari ya, apa aja? Tentang formulir. Iya, menurut itu tentang formulir ya. Tapi tadi ketika kita Ibu tanya masih ada yang jawabannya
masih malu-malu mengeluarkan suaranya ya. Semoga kalian sudah paham ya tentang materi hari ini, dan semoga kalian tetap semangat nih belajarnya. Selalu giat berusaha untuk selalu rajin belajar, karena dengan rajin belajar kita dapat mencapai keberhasilan. Cita-cita kalian insya Allah akan tercapai. Intinya apa? Kita harus berusaha untuk selalu giat belajar, rajin belajar, ya kan, harus semangat dalam belajarnya. Walaupun kita pembelajarannya dari, kita harus tetap semangat. Dah ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.